Hari ini kita masuk tentang pra-peradilan. Bagaimana upaya pra-peradilan? Siapa saja yang berhak melakukan pra-peradilan? Regulasinya diatur di mana? Oke, pra-peradilan sudah sering kita mendengar pra-peradilan ya. Pra-peradilan kalau kita lihat secara definisi di sini, wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur dalam KUHP tentang sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka. Yang kedua, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atau permintaan dimintai hukum dan keadilan. Yang ketiga, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya. Jadi maksudnya di sini, pra-peradilan ya, regulasinya itu diatur di pasal 77 KUHP. Ya, disitulah diatur apakah penangkapan yang dilakukan oleh para enforcement penegak hukum ya, baik kepolisian, baik jaksa, baik KPK, institusi yang melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan. Ya, ini regulasinya di sini ya, di pasal 77 KUHP. Jadi nanti kalau misalnya membuat gugatan itu kan harus regulasinya itu harus jelas. Di mana kalau tidak ada regulasi bisa dieksepsi. Nanti dieksepsi tidak ada regulasi berarti kan tidak dulu perkaranya. Makanya dalam membuat undang-undang patendi namanya kan, undang-undang patendi. Jadi antara posita dan petitum itu kan harus ya sejalan gitu. Jangan nanti membuat gugatan tetapi regulasi tidak ada, itu langsung dieksepsi. Jadi pra-peradilan di sini pasal 77 KUHP yang diatur awalnya di pasal 77. Salah tangkap, salah penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian proses penuntutan. Tapi kalau namanya penghentian penyidikan itu di ranah kepolisian. Kalau penuntutan ranah itu ranah kejaksaan. Itulah yang diatur ruang lingkup dari pasal 77. Ya, pasal 77 itu salah tangkap, salah tahan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Tetapi seiring berkembangnya hukum secara dinamis ya di negara kita, hukum itu kan hidup ya. Hidup. Ini sudah dilakukan judicial review. Ya, jadi pasal ini sudah dilakukan judicial review, lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang menyatakan bahwa ya ruang lingkup pra-peradilan itu masuk yang pertama penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan. Jadi kalau misalnya berbicara penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan itu nanti adalah regulasinya di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Kita tahu kan putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat itu. Final itu artinya apa? Final? Iya, namanya final. Kalau kita olahraga finish, final kan karena upaya hukum dan upaya hukum. Ya sudah menang misalnya kan. Kalau mengikat berlaku kepada seluruh masyarakat. Nah itu jadi final dan mengikat. Sehingga apa? Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sumber hukum. Kalau kita tahu sumber hukum ada berapa kan? Undang-undang, ya kan? Apa lagi? Jurisprudensi, doktrin. Nah itu kita tahu ya. Itu adalah sumber hukum. Selanjutnya, kalau untuk pra-peradilan yang berhak melakukan upaya hukum pra-peradilan itu siapa saja? Nah, itu kan pertanyaan kan? Itu yang berhak adalah boleh si pelaku sendiri melakukan upaya hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh keluarganya. Keluarganya di sini ya. Keluarganya di sini harus sedarah semenda. Sedarah semenda itu apa? Tingkat ketiga ya, darah ketiga. Kita menganut di Indonesia apa? Dari laki-laki apa namanya itu?
patrilineal kan. Jadi sedarah sebenda. Ini bukan berarti tiba-tiba misalnya, saya keluarganya kenal di kota nih, keluarga, padahal dia sudah keturunan keberapa? Mungkin kelima, keempat. Karena pengalaman dulu saya saya eksepsi. Dia mengatakan keluarganya digugat ini peradilan, setelah digugat kita eksepsi. Karena kita selusuri ternyata ketahuan dia memang keturunan mereka, tapi dia sudah ke angkatan ke-7. Berarti kan tidak sah, cacat dia melakukan upaya hukum pra peradilan atas nama si pelaku. Jadi benar-benar harus dipahami Pak. Oh iya, keluarganya, oh saudara sebenda. Nanti baca lagi definisi saudara sebenda, supaya nanti jangan salah. Itu luas Pak. Ya, itu banyak. Yang ketiga, kuasanya. Kuasanya di sini boleh. Siapa Pak? Boleh. Kuasanya, kuasa. Advokat. Iya, advokat. Itu boleh. Advokat ya. Kuasanya berarti boleh pengacara atau kuasanya atau advokat. Di sini jelas ada beberapa surat kuasa ya Pak ya. Surat kuasa umum, surat kuasa khusus, surat kuasa istimewa. Itu bisa dibedakan Pak. Jadi kalau misalnya advokat pakai surat kuasa apa Pak? Surat kuasa khusus, luar biasa. Kalau misalnya saudara, keluarganya yang mendampingi, surat kuasa apa? Istimewa. Enggak, surat kuasa apa? Kalau keluarganya melakukan upaya hukum peradilan apapun itu, boleh mau perdata perkara apapun itu, tapi keluarganya apa namanya? Surat kuasa. Kalau lawyer pakai surat kuasa khusus. Tapi kalau keluarganya Umum. surat kuasa apa? Surat kuasa insidentil. Ya. Kalau keluarganya, jadi jangan nanti dampingi keluarga, surat kuasa khusus. Surat kuasa saja sudah langsung di RDA, sudah langsung tidak cakap lagi ya untuk mendampingi. Sampai ke situ harus dipahami Pak. Saudara sebenda, surat kuasanya bagaimana, harus. Ini bukan sudah kedampingi langsung buat tidak. Belum surat kuasa banyak lagi identitasnya, retensi apa itu harus itu nanti mata kuliah lain kan, itu harus dipelajari. Harus dipelajari ya. Kita bahas tentang peradilan. Itu nanti Pak ya. Jadi kalau namanya kuasanya sendiri, kalau di sendiri berarti tidak perlu melakukan surat kuasa. Misalnya beliau tersangka nih, tidak perlu melakukan surat kuasa langsung. Karena kan kenapa si tersangka sendiri? Karena kan tersangka ada juga yang tidak dilakukan penahanan. Kalau memang secara subjektif si pelaku misalnya tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya, ya mungkin penyidiknya melihat dia memang bersikap baik, tidak menghalang-halangi penyidikan, tidak mesti. Kan ada secara subjektif, secara objektif itu melakukan penahanan. Misalnya dia keluar, tapi dia tidak terima, boleh dia langsung. Tapi tidak perlu melakukan surat kuasa, langsung saja. Oke Pak ya, bisa Pak ya? Definisi dari tadi kalau misalnya regulasi pasal 77 KUHP, yang kedua putusan MK 21 itu untuk regulasi, ya. Yang kedua yang berhak mengajukan permohonan ya, kalau namanya permohonan bukan gugatan ya, permohonan itu yang memohon, yang dimohonkan institusi adalah termohon. Nanti catat, pemohon dan termohon itu. Oke Pak ya, regulasi sudah, orang yang berhak sudah, lanjut. Oke, kita masuk tersangka. Kita kan cenderung melakukan pembelaan hak-hak tersangka. Tersangka definisinya adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana atau delik. Pelaku di sini siapa? Pelaku. Gimana? Orang atau badan hukum. Ya, pelaku adalah orang atau badan hukum. Orang di sini siapa? Orang. Harus paham kan Pak? Orang di sini siapa? Iya kan Pak? Pribadi individu. Oke kan? Subjek hukum. Subjek hukum. Subjek hukum kan ada dua, orang dan badan hukum. Beda badan hukum, beda badan usaha ya. Nanti saya bilang Pak ya. Badan hukum itu adalah perseroan terbatas. Kalau badan usaha
CP itu tidak termasuk subjek hukum. Jadi subjek hukum adalah PT. Sekarang orang di sini ada kan bisa, kita melihat misalnya calon klien, misalnya pelaku. Tentu kan pelaku ini bermacam-macam kriteria. Itu maksudnya orang di sini, misalnya kan ada pasal nih, barang siapa dengan sengaja dengan melanggar hukum mengambil sebahagian atau seluruhnya milik orang lain, misalnya contoh, barang siapa di sini kan orang. Orang di sini siapa? Tersangka. Terlapor, tersangka. Semester 3 dulu langsung satu. Gimana? Orang itu adalah dader. Dader itu adalah plagiar. Ada bahasa lagi? Media plagiar, don plagiar, witlocker. Siapa di sini? Orang yang melakukan, membantu melakukan, turut serta, memberi iming-iming hadiah. Jangan nanti dia membantu sama, nggak bisa, karena membantu pasalnya ada 55, 56. Ancamannya itu sudah beda. Kalau membantu ancamannya sepertiga dari ancaman pokok. Itu harus dibahas nanti Pak. Ya. Jadi kalau pasal 55, 56 itu adalah membantu melakukan. Berarti ancamannya pun berbeda. Jangan nanti misalnya Bapak ini melakukan pencurian sebuah laptop di rumah misalnya, temannya beliau ini hanya melihat di luar. Nanti kalau ada orang, kalau informasi nanti syaratnya, misalnya contohnya, itu kan berarti membantu, yang melakukan langsung kan, pasti berbeda. Ancaman hukumnya berbeda. Berapa nanti di polis ini ancaman pokoknya pasal 3 dan 3 mungkin pencurian ya. Nanti ini membantu sepertiga dari ancaman pokok. Sama seperti perkara pembunuhan. Misalnya lakukan dari pembunuhan, tetapi dia membunuh, ada orang membayar withlockernya ya, mengirimkan hadiah. Kamu membunuh, misalnya ini sekian. Beda nggak orang yang melakukan langsung dengan orang yang menyuruh? Beda nggak kedudukannya? Beda kan? Makanya diharapkan kepada Bapak semua untuk menguasai jadwal tadi, plagiar, don plagiar, media plagiar itu harus dipahami supaya apa? Begitu nanti pergugatan harus dipahami juga. Kalau nanti tinggal duduk, bagaimana menetapkan putusan kalau satu penetapan tersangka? Kita menentukan saja tidak bisa, misalnya porsinya sebagai apa di situ. Itu harus dipahami supaya sempurna. Terutama dulu seru sekali ya. Asik kan dalam buku. Ini baru sedikit sebenarnya hasil di dalam buku ini. Karena problem itu kecil, masih rohnya itu kecil maksudnya. Belum kita berbicara lagi yang begitu luas, gitu. Tapi kalau kita fondasi sudah kuat di sini, pelan-pelan baru berbicara bahasa-bahasa hukum nanti gitu kan. Seperti yang tadi pendana seperti ini apa itu nanti pelan-pelan. Ekspektasi kita mulai jauh. Bagaimana untuk mencapai itu? Itulah yang harus kita lakukan. Misalnya seorang pemimpin ini kan memiliki visi dan misi. Mencapai visi dan misi tadi itu kan nggak bisa sendiri. Kalau belajar kepemimpinan ya, tentu bersama-sama orang. Itu kalau misalnya visi-misi ya, misalnya kita sudah jadi pimpinan, sama seperti tadi. Kalau ekspektasi kita masih itu jauh. Oke, sambil jalan. Terus tersangka kita sudah tadi ya. Coba mungkin Bapak bisa diingat nggak? Ada yang bisa ingat? Yang apa? Subjek hukum tadi orang, subjek dan badan hukum. Kalau orang tadi yang pelaku, kemudian yang ikut serta, dan ya mengiming-imingi. Mengiming-imingi hadiah atau memberikan hadiah, ya, plagiar, don plagiar, media plagiar. Coba ada mau spesial plagiar, don plagiar. Masa dua lagi atau? Plagiar, don plagiar. Iya. Plagiar, witlocker. Katakan dulu lah, luar biasa. Locker mau kerja. Yang penting belajar hukum ini apapun
mau belajar, kita harus dengan senang hati dulu. Kalau kita sudah nggak senang, nggak masuk ya. Yang penting kita sudah senang, segar, nanti kita membaca itu luar biasa. Satu lagi, ada buku, jangan pernah kita buku itu membuang-buang. Sama seperti kita, kalau kita teman kita dengan kita aja kan kita pasti merasa kurang ini. Apalagi buku, kita buku lepas saja. Itu nggak, etiknya nggak pas. Buku sih berbagai-bagai. Mungkin kalau bermasalah buku saya itu banyak gitu. Saya orang buku yang lama itu terapikan bagus itu. Kan kita hargai. Bagaimana itu bisa masuk ke sini? Kita lihat menghargai. Karena baca ada buku lepas. Nah itu sudah ciri-ciri nggak akan bisa. Dan sekarang dihilangkan. Sekecil apapun etika. Tadi sudah kita katakan ya, etika itu sangat penting. Mau pangkat kita pun tinggi, misalnya mau jabatan kita tinggi, kalau seperti yang tadi kan sebelum terbaik karakter yang baik dan berbeda tidak ada, sia-sia. Jadi nanti buku balik. Ada juga bagi kita yang perokok ini, mungkin kurang-kurangnya, misalnya sebulan rokoknya 18 bungkus 1 minggu kan, mungkin bisa jadi 5 bungkus, sisanya beli buku. Buku selamanya, gitu loh. Beli rokok misalnya sekian, sisanya beli buku, gitu. Kurang-kurangin, karena kalau bukan dari diri kita, bukan kita sukses siapa? Kamu itu orang lain. Orang lain sebagai inspirasi kita. Tapi yang untuk mengimplementasikan ya kita sendiri. Kalau tidak kita implementasikan ya selesai. Bisa ya, Pak? Tepuk tangan dulu. Makanya dari sekarang banyak membaca, baca dan baca. Kita harus nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Oke ya, lanjut. Jadi udah tahu yang tersangka ya, jajar, ya, player, dan player, itu oke ya. Yang tadi PT, jadi beda dengan CP Pak ya. Jangan nanti CP juga jadi satu hukum, itu berbeda. Oke lanjut. Nah, ini ganti rugi mungkin bisa dibaca ke sana Pak ya. Lanjut. Oke, penasihat hukum. Nah ini dia keluarga tadi. Keluarga adalah ya. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk menerima hukum. Kalau misalnya dia penasihat hukum harus tunduk kemana? Undang-undang 18 tahun 2003. Kalau dia tadi memakai kuasa hukum, beda sama yang tadi ya. Terus kalau misalnya keluarga, sudah tahu dari Pak ya? Kalau keluarga Pak, saudara, semeda. Ada berarti ada hubungan tingkat ketiga Pak. Yang ketiga ya. Yang keempat itu sudah tidak lagi secara formil. Bisa ya Pak ya? Simpel kan? Oke lanjut. Ini pihak-pihak yang dapat mengajukan tadi. Coba diulangi Pak, pihak-pihak yang dapat mengajukan upaya hukum pra-peradilan. Bu apa tadi? Advokat. Pertama? Oke. Ya. Ini dia. Tersangka sendiri boleh, keluarga atau kuasanya. Ya. Kalau tersangka sendiri tidak perlu pakai kuasa, kalau keluarganya pakai surat kuasa insiden real. Kalau misalnya lawyer atau kuasa khusus. Oke, itu mungkin ya. Ajas hukum, kalau ini kita tahu ya. Kalau bisa semua ajas hukum harus tahu. Ajas hukum, presumption of innocence, terus apa lagi? Praduga tak bersalah, ajas apa lagi? Lex specialis darurat generali, terus legalitas. Jangan nanti menggugat orang, tetapi misalnya ajas tidak termasuk dari ajas legalitas tadi. Berarti apa artinya? Ajas legalitas. Ya, tiada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali ada undang-undang yang mengaturnya sebelumnya, dan penerapan hukum tidak berlaku surut, dan juga penerapan hukum tidak berlaku penafsiran analogi tidak dikenal itu hukum. Makanya harus benar-benar memahami
ajas hukum. Makanya untuk memahami hukum, usahakan sekarang itu ajas hukum harus dipahami. Teori hukum, penjelasannya. Kalau sudah dikuasai, susah nanti supaya kita dapat ruh dari suatu permasalahan. Gitu. Itu bagus ya, itu ajas legalitas dan juga ajas lex specialis darurat generalis. Itu juga boleh. Kadang-kadang kan ada perbuatan ini A, tetapi diatur di hukum konvensional, ya, diatur juga di istimewa lex spesialis. Contoh perkara di korupsi lah, misalnya penggelapan jabatan. Kalau misalnya penggelapan jabatan kita berada di KUHP, itu kan di pasal dalam jabatan. Kalau umum pasal berapa? 374, ancamannya 5 tahun. Itu kan penggelapan dalam jabatan perusahaan. Tetapi penggelapan dalam jabatan misalnya oleh pejabat umum atau pegawai negeri, itu kan diatur di pasal 415 KUHP. Tetapi 415 KUHP ini sudah diatur di mana lagi? Undang-Undang Tipikor pasal 8. Sama di 415 KUHP diatur, Undang-Undang Tipikor diatur pasal 8. Pasal mana yang dipakai? Pak. Yang khusus dasarnya mana? Spesialis tadi ajasnya sudah ada spesialis. Ya, ajas. Spesialis terbalik. Spesialis Jadi itu makanya tadi kita belajar ajas hukum yang tadi lex spesialis darurat generali. Apabila ada satu perbuatan, sama-sama perbuatannya ada di masing-masing regulasi misalnya ada konvensional, undang-undang umum, ada juga diatur yang khusus, ya. Itulah gunanya kita mengetahui, memahami ajas hukum lex spesialis darurat generali. Berarti yang umum itu dikesampingkan, karena mungkin bisa juga dilihat di salah satu internet juga ada case di situ, pasalnya itu sama seperti ini, tetapi para enforcement tadi, penegak tadi memakai yang konvensional, itu jadi masalah. Orangnya bisa jadi masalah, gitu. Karena apa? Bisa dikategorikan dua ini ya, apa benar-benar tidak paham atau disengaja atau dari mana, itu dia. Sementara ajas hukum mengatakan tidak, harus dikesampingkan. Nah, ini tidak malah itu dipakai. Jadi mungkin benar-benar memahami bahwa nanti mungkin cara memahami undang-undang gini aja Pak. Selama setahun 365 hari, satu hari satu pasal saja kita pahami, sudah 365 pasal yang sudah kita kuasai. Simpel. Misalnya hari ini pasal 372 dulu, 362, 363. Selama satu tahun 365, kalau misalnya 6 tahun dikali 365 hari sudah berapa pasal Pak? Coba Pak, 6 tahun dikali 365 berapa pasal? Gila kan, luar biasa ya? Nah, coba, berarti kalau Bapak lewat nanti dari di pengadilan, berarti regulasi berjalan, undang-undang berjalan, itu sudah pasti. Hati-hati, regulasi berjalan. BW aja ada berapa ribu pasal? 1963 pasal. Iya, KUHP berapa pasal? Perbankan, fidusia, arbitrase, wah harus semua di sini. Harus. Kalau hanya KUHP saja, kan masih konvensional. Main laundry banyak, itu harus di sini semua. Bagaimana deliknya? Dari sekarang, jadi serius apapun serius. Jadi jangan hanya udah detik ikut. Hidup itu tidak ada. Kita kan nggak mau terus sampai umur 60 sekian masih terus mencampur. Kan nggak mau kan? Kalau sudah umur 60 nya udah saya di Eropa. Kita sudah bebas finansial. Begitu sebenarnya. Ini kalau sudah mencampur masuk juga sidang, masuk juga DPR misalnya, itu pasti nggak berkembang. Terus sekarang dimainkan. Ini kan sudah umur 70 masuk DPR jadi swasta misalnya. Terus dia sudah jalan ke Sydney, jalan ke mana, ke Eropa, sudah bebas finansial. Jangan banyak tidur. Mobil kalau berhenti terus rusak.
Kita banyak tidur, ngopi lagi tidur. Tidak ada orang sukses tanpa pengorbanan. Bisa. Nanti makanya kita juga sering lihat histori-histori orang sukses, orang BP, boleh baca. Semua yang orang sukses baca, nggak apa-apa. Itu untuk membangun mindset kita. Oke, mungkin kita langsung ke tahapan untuk beracara ya, karena di regulasi teori tidak diatur bagaimana cara untuk beracara pra peradilan. Oke, di sini kita melihat pra peradilan itu bagaimana bentuk sisinya. Jadi ini ya hakim, terus di sini siapa sini Pak? Ada yang paham nggak? Kira-kira posisinya? Praktik Pak. Ya praktik. Ini bukan perkara umum ya, praktik. Di sini siapa? Hakim. Hakim berapa orang? Satu. Tunggal ya. Di sini? Termohon. Bagus. Ini? Pemohon. Audiens ya. Sini? Saksi. Ahli. Sini tidak ada terdakwa karena tersangka tadi kan memkuasakan kepada yang tiga tadi itu. Jadi sini hakim, pemohon, termohon, saksi, dan ahli audiens. Nanti untuk kedudukan dari persidangan di pengadilan. Terus untuk gugatan, sehingga gugatan pra peradilan itu berarti institusi, bisa Polri, bisa jaksa, bisa KPK, bisa bea cukai, boleh. Baik hukum terhadap institusi. Jadi bukan person yang tahu adalah institusinya. Berarti di sini adalah pemohon siapa? Termohon, institusi. Kalau pemohon, tersangka. Iya, TSK, keluarga, dan kuasa. Ini ya, pemohon dan termohon. Beda perkara perdata itu penggugat dan tergugat. Nanti dari sini sudah paham. Gugatan tadi permohonan juga tergugat, sudah bisa dibaca. Belum memahami. Ya, oke. Di sini untuk syaratnya untuk sidang pertama, ya, pelaksanaan sidang, bagaimana untuk pra peradilan? Setelah permohonan masuk ke pengadilan, misalnya kan, dipanggil, institusi dipanggil, setelah dipanggil nanti hari ini misalnya sidang pertamanya itu apa? Ini sidang pertama. Sidang pertama tahap apa? Sidang pertama adalah pemeriksaan formil pemohon dan termohon. Itu sidang pertama. Pemeriksaan formil pemohon dan termohon, misalnya surat kuasa, surat berita acara, sumpah, identitas ya masuk. Itu kalau dari pemohon. Mungkin kalau termohon ya surat perintah, surat kuasa, itu dari termohon institusi. Sekaligus pembacaan ya permohonan. Tapi memang kalau yang di lapangan tidak mesti seperti itu. Cuma kita belajar secara teori. Kadang-kadang di lapangan itu udah besok, hari ini nanti udah sore ya. Nah itu jadi dibuat aturan lagi di waktu persidangan. Tapi kita berbicara secara real ya. Ya. Setelah itu baru sidang kedua. Di sini adalah jawaban dari termohon. Sidang ketiga. Tapi kan bisa eksepsi juga. Replih. Keempat. Duplik. Kelima. Sudah duplik apa? Pembuktian formil dan apa? Periksa saksi dan ahli. Nanti sidang tadi keempat, ya. Jadi kalau pemeriksaan formil tadi adalah apabila berkaitan dengan formil surat-surat yang ada kaitannya dengan perkara, baik dari pemohon, baik dari termohon. Kalau untuk pemeriksaan saksi tadi yang diduga ada kaitannya dengan perkara, dan juga kalau mau menghadirkan ahli, baik ahli hukum, mungkin ahli lain apapun itu, untuk menguatkan boleh ahli di sini. Ada dua bagi nanti, pembuktian formil dan pembuktian apa? Materialnya. Karena kan kalau kita
Walaupun memang pra peradilan itu tidak masuk sebenarnya, ada juga sudah dari Mahkamah Agung kan, tetapi implementasi lapangan tetap hakim tidak akan bisa menemukan ruh kalau tidak periksa gitu. Itu implementasi lapangan. Jadi tetap diperiksa saksi-saksi dan ahli. Selanjutnya setelah itu apa? Kesimpulan. Ketujuh apa? Sidang ketujuh adalah putusan. Bisa Pak ya? Simpel kan? Jadi sidang pertama itu tadi formilnya dan pembacaan gugatan, setelah itu jawaban, setelah itu replik, duplik, pembuktian formil dan materi, kesimpulan dan putusan. Udah selesai. Ini berapa lama diputus? Harus putus? Ini harus putus berapa lama? Pra peradilan harus putus selama 7 hari. Hakimnya hakim tunggal. Tidak bisa banding. Apakah bisa melakukan upaya hukum? Tidak. Iya. Ini dengan MK atau juga ada Mahkamah Agung ya juga mengatakan bahwa upaya hukum terhadap pra peradilan tidak diperbolehkan lagi. Jadi sudah inkrah. Tidak ada lagi upaya hukum. Jadi kalau bisa tiada hari tanpa Belajar. tiada hari tanpa ya, tiada hari tanpa tiada hari tanpa membaca. Baca dan baca. Itu harus Pak, supaya mantap. Iya kan? Iya. Itu harus dari sekarang mulai harus ada di benak kita, tiada hari tanpa membaca. Itu mungkin ya. Oke, sampai di situ materi kita untuk pra peradilan.